untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta yang telah membayar dan juga yang telah dibayarkan iurannya. Halo, Jakwira JKN, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Dwita untuk pertama kalinya podcast dari kantor cabang Tegal ini menyapa Jakwire semua. Nah, kita akan memberi informasi seputar jaminan kesehatan nasional. Harapannya, dengan podcast semakin banyak Jakwire JKN, khususnya yang terpapar informasi, bukan terpapar virus pastinya, dari narasumber yang terpercaya. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang iuran BPJS Kesehatan. Banyak dari kita yang sudah membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan. Tapi, kadang-kadang kita masih bertanya-tanya, untuk apa sih iuran ini dibayar? Kenapa kita harus bayar iuran kesehatan? Nah, hari ini kita akan mencoba mengupasnya lebih dalam bersama Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan Kantor Cabang Tegal, Ibu Arofah. Ya, selamat datang Bu Arofah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kita hari ini. Terima kasih Mbak Dwita. Selamat siang Sobat CKN semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pastinya Bu. Langsung saja ya Bu ya. Kita mulai podcast kita. Nah, kita tuh pengen tahu Bu. Pengen mendengar langsung dari narasumber yang terpercaya. Nah, apa sih Bu itu JKN dan mengapa kita perlu bayar iuran? Baik Mbak Dwita, JKN itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, yaitu berupa perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan kepada peserta yang telah membayar dan juga yang telah dibayarkan iurannya. Kenapa kok ada yang membayar dan juga ada yang dibayarkan iurannya? Ini karena pemerintah telah membuat program JKN ini menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok peserta penerima bantuan iuran dan kelompok peserta bukan penerima bantuan iuran. Untuk kelompok peserta penerima bantuan iuran atau disingkat dengan PBI, itu adalah kelompok peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentunya karena dibayarkan iuran ini adalah untuk masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin ya Mbak Dita ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok peserta yang bukan penerima bantuan iuran. Artinya kelompok ini peserta membayar sendiri, baik itu seluruhnya ataupun sebagian. Kenapa kok ada yang seluruhnya dan sebagian? Karena ada kelompok peserta lagi di dalam kelompok bukan penerima bantuan iuran, itu ada kelompok peserta mandiri. Untuk peserta mandiri ini keseluruhan iurannya dibayarkan oleh pesertanya. Dengan besaran iuran, mungkin masyarakat luas sudah tahu ya, itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 1-nya itu Rp150.000 per jiwa per bulan, kemudian kelas 2 Rp100.000 per jiwa per bulan, dan untuk kelas 3-nya itu adalah Rp42.000 per jiwa per bulan. Tetapi untuk kelas 3 ini, pemerintah masih memberikan subsidi iuran sebesar Rp7.000, sehingga peserta cukup membayar Rp35.000. Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi kelompok bukan penerima bantuan iuran, selain peserta mandiri ada kelompok pekerja. Nah, kelompok pekerja ini yang untuk iurannya sebagian dibayar oleh pesertanya dan sebagian itu ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi iurannya adalah 5% itu dibagi 2, 1% ditanggung oleh pesertanya, 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Seperti itu Mbak Dita. Itu ya Bu ya. Jadi ada dua kelompok secara garis besar. Betul. Yang dibayarkan oleh pemerintah atau yang dibayarkan secara mandiri gitu ya Bu ya. Betul. Atau juga bisa juga dari badan usaha. Berarti kalau istilahnya ada BPJS Kesehatan yang gratis itu nggak benar ya Bu ya? Iya betul. Jadi yang gratis itu sebenarnya karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Iya betul. Jadi Gitu. sebenarnya semuanya tetap membayar iuran. Betul. Hanya Jadi pemerintah yang membayarkan ke BPJS Kesehatan. Oke. Nah, kalau
nih misalkan kan ya Bu ya, kita tuh nggak bayar iuran, itu Mm-mm. resikonya apa Bu? Kalau peserta tidak membayar iuran ya, jadi Sobat JKN bahwa program JKN ini memang dirancang sedemikian rupa ya dengan prinsip gotong royong ya. Jadi prinsip gotong royong ini tentunya harus dikumpulkan dari seluruh iuran peserta di mana ini nanti akan membiayai peserta yang sakit. Nah, dari seluruh peserta ini kan tidak semuanya sakit ya. Jadi yang sehat inilah yang iurannya tadi akan dipakai untuk membiayai yang sakit. Bayangkan kalau misalnya yang membayar cuman yang sakit aja, tuh ya. Padahal sekarang biaya pelayanan kesehatan itu sangat besar ya, sangat tinggi sekarang dari biaya dokternya, biaya alat-alat medisnya, obat-obatannya, kemudian teknologinya ya. Itu kalau semisal tidak semua peserta membayar iurannya dengan rutin, itu bisa dibayangkan bahwa untuk membiayai yang sakit pasti tidak akan cukup. Begitu Mbak Dwita. Oh gitu Bu. Jadi pada dasarnya prinsip gotong royong ya Bu ya Betul. untuk semua peserta JKN. Nah, tapi Bu kalau misalkan yang Sobat Jakwire nih mungkin ada yang sudah terlanjur tidak membayar, itu Mm-mm. kan berarti kondisi status kepesertaannya kan tidak aktif ya Bu ya. Betul. Nah, itu nanti ada denda atau gimana Bu? Untuk peserta mandiri nih ya khususnya Iya ya, betul, peserta karena mandiri. dia yang membayar iurannya secara Iya. mandiri ya. Jadi peserta mandiri ini eh, juga harus rajin membayar iuran karena memang kalau tidak dibayar itu otomatis di bulan berikutnya itu akan nonaktif ya. Dan ini kalau sudah nonaktif seperti ini kemudian kalau mau berobat gimana ya sebenarnya tinggal dibayarkan aja itu akan aktif lagi. Tetapi ini ada sanksinya. Jadi ketika setelah menunggak, kemudian peserta tadi membayarkan iuran kan sudah bisa dipakai ya untuk pelayanan kesehatan. Tapi kemudian peserta tadi rawat inap, nah ini akan terkena sanksi atau denda pelayanan kesehatan, biaya pelayanan kesehatan. Jadi itu yang sangat disayangkan sekali ya kalau tidak rutin membayar nanti bisa terkena denda sanksi pelayanan kesehatan ketika rawat inap ya. Tetapi kalau cuma dipakai untuk rawat jalan setelah menunggak kemudian melunasi sih tidak terkena denda. Dan ini hanya berlaku untuk 45 hari sejak dilunasi tunggakannya ya. Kalau sudah melewati masa tenggang 45 hari, denda itu sudah tidak berlaku lagi. Oh, jadi bukan denda karena telat membayar langsung ada denda, tapi hanya muncul denda jika si peserta ini dirawat inap gitu Ibu ya. Betul. Ya oke. Oke, nah tadi sudah membahas tentang akibat kalau kita tidak membayar iuran. Nah, sekarang kita mau membahas kanal pembayaran iuran. Nah, BPJS Kesehatan ini sudah menyediakan berapa macam kanal pembayaran, Bu? Wah, jadi BPJS Kesehatan ini kan lahir sudah lama ya, berarti udah 10 tahun ya, Ya, dari 2014 ke 2024. Dari awalnya dulu tuh kanal pembayaran itu hanya ada 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang Sobat JKN itu sudah bisa membayar ke banyak sekali pilihan kanal-kanal pembayaran. Itu bisa melalui perbankan ya. Hampir semua bank itu sudah bisa ya, bank-bank pemerintah dan swasta pun sudah bisa. Kemudian eh, PPOB seperti Indomaret, Alfamart, kemudian kantor pos, kemudian PPOB yang lain itu juga bisa ya, melalui ATM langsung juga bisa, M-Banking juga bisa. Pokoknya sudah banyak sekali kanal-kanal pembayaran yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN. Oke, baik. Sudah banyak ya Bu intinya. Jadi tidak ada alasan tidak bisa Betul, membayar gitu ya Bu ya. betul, betul. Oh, oke. Lalu Bu, yang terakhir nih Bu, ada pesan-pesan mungkin nih Bu buat Sobat Jakwire JKN yang mendengar podcast ini Bu. Baik, Mbak Juwita. Jadi Sobat Jakpire JKN, saya tentunya menghimbau ya bahwa
karena program JKN ini sudah sangat bagus dan sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ya tentunya sering mendengar di sekitar kita ya ada peserta JKN yang tertolong karena berobat dengan biaya tinggi, semisal harus kemoterapi rutin, kemudian harus operasi jantung misalnya ya, kemudian cuci darah. Jadi yang berbiaya pelayanan kesehatan tinggi, mereka sangat tertolong dengan adanya program ini. Bayangkan jika program ini berhenti karena dana tidak mencukupi akibat dari peserta tidak tertib membayar iuran. Tentunya ini sangat disayangkan ya teman-teman. Oh, baik Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Arofah atas penjelasan yang sangat jelas dan mendalam tentang iuran JKN, Bu. Nah, setelah mendengar informasi dari narasumber yang dapat dipercaya ini gimana? Jadi paham dong pastinya Sobat Jakwire JKN semua? Nah, kalau Sobat Jakwire JKN ingin mendapat informasi lebih banyak lagi seputar JKN, bisa ikuti akun Instagram kami @jakwirejkn dan akun IG resmi di @bbjskesehatan_ri. Sampai bertemu lagi dengan saya Dwita di episode JKN Talks with Kaca Tegal selanjutnya.